Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Hanifah Syifa Zahra dari Fakultas Ilmu Komputer 1 Bekom. Saya di sini akan menjelaskan makalah penerapan atau penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan makalah penerapan atau penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan atau penggunaan algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika, banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam teknologi algoritma. Namun, algoritma juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti resep makanan. Terdapat langkah-langkah yang merupakan algoritma, selain itu masih banyak contoh algoritma yang lain. Prosedur itu merupakan suatu urutan yang memandu untuk orang melakukan suatu proses. Namun ada perbedaan antara algoritma dan prosedur. Pembahasan materi, kontribusi dasar algoritma, notasi algoritma, flowchart, pengertian pseudocode, fungsi dan manfaat algoritma, struktur dasar algoritma, teks algoritma, algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam penerapan atau penggunaan algoritma terdiri dari 3 jenis, yaitu ada algoritma sekuensial, algoritma percabangan, algoritma perulangan. Kontribusi dasar algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Langkah-langkah tersebut dapat berupa runtunan sequence, pemilihan selection, dan pengulangan repetition. Ketika jenis tersebut membentuk kontribusi suatu algoritma. Ada 3 jenis, yaitu runtunan sequence. Sebuah runtunan terdiri dari 1 atau lebih instruksi. Tiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya, yakni sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dilaksanakan. Urutan instruksi menentukan keadaan akhir algoritma. Bila urutannya diubah, maka hasil akhir mungkin juga berubah. Yang kedua, ada pemilihan selection. Ada kalanya sebuah instruksi dikerjakan jika kondisi tertentu dipenuhi. Kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah. Dalam pemilihan dikenal beberapa struktur pemilihan. Pengulangan repetition. Pengulangan digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan sebanyak beberapa kali. Dengan kata lain, pengulangan memungkinkan penggunaan beberapa kali perintah, tetapi penulisan perintah tersebut hanya 1 kali. Algoritma sekuensial yang dilakukan secara bertahap dan juga berurutan. Contohnya dapat kita temukan pada kegiatan sehari-hari. Ketika kita memasak mie, biasanya pada bungkus tersebut terdapat langkah-langkah penyajian untuk menghidangkan makanan tersebut. Algoritma percabangan adalah suatu algoritma yang dapat digunakan untuk memilih atau melanjutkan salah satu perintah dari beberapa perintah yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi pada jenis algoritma percabangan, untuk melakukan langkah selanjutnya maka harus memenuhi persyaratan yang sudah ada. Algoritma perulangan, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali melakukan tugas-tugas yang memerlukan repetisi atau pengulangan. Disitulah peran algoritma perulangan menjadi penting. Algoritma perulangan adalah serangkaian langkah atau instruksi yang diulang secara berulang untuk menyelesaikan suatu tugas. Ada notasi algoritma. Notasi algoritma bukan merupakan notasi bahasa pemrograman, namun notasi ini dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Penotasian algoritma harus dilakukan sedemikian hingga mudah dibaca dan dimengerti. Meskipun notasi algoritma tidak berbentuk buku seperti notasi bahasa pemrograman, namun konsistensi terhadap notasi perlu diperhatikan untuk menghindari terjadinya kekeliruan. Flowchart. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart atau bagan air adalah bagan chart
yang menunjukkan alur flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Ada 5 jenis flowchart. 1. Bagan alir sistem, bagan alir dokumen, bagan alir skematik, bagan alir program, dan bagan alir proses. Ada bagan alir sistem. Bagan alir sistem dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di sistem. Ada bagan alir dokumen, disebut juga bagan alir formulir atau paperwork flowchart, merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Ketiga, ada bagan alir skematik. Bagan alir skematik merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. 4. Bagan alir program merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagan alir program dibuat dari derifikasi bagan alir sistem. Bagan alir program dapat terdiri dari 2 macam, yaitu bagan alir logika program dan bagan alir program komputer terinci. 5. Ada bagan alir proses. Bagan alir proses merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagan alir program dibuat dari derifikasi bagan alir sistem. Bagan alir program dapat terdiri dari 2 macam, yaitu bagan alir logika program dan bagan alir program komputer terinci. Pengertian pseudocode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman, tetapi bahasa tersebut hanya ditunjukkan agar dapat dibaca oleh manusia. Tujuan penggunaan utama dari pseudocode adalah untuk memudahkan manusia dalam memahami prinsip-prinsip dari suatu algoritma. Fungsi dan manfaat algoritma. Fungsi utama dari suatu algoritma adalah agar mampu memecahkan suatu masalah, sedangkan fungsi dan manfaat lain dari algoritma adalah sebagai berikut. 1. Agar bisa membantu menyederhanakan suatu program yang rumit dan juga besar. 2. Agar bisa mempermudah membuat program yang dapat menyelesaikan masalah tertentu. 3. Bisa digunakan berulang kali dalam menyelesaikan suatu masalah. 4. Membantu menyelesaikan suatu masalah dengan logika dan juga sistematis. Yang kelima, agar bisa meminimalisir penulisan program secara berulang-ulang, agar bisa melakukan pendekatan top-down dan divide and conquer, agar memudahkan pembuatan program yang lebih rapi dan juga terstruktur, mempermudah proses modifikasi yang lebih rapi dan juga terstruktur, agar memudahkan pembuatan program yang lebih rapi dan juga terstruktur, mempermudah proses modifikasi pada suatu program karena bisa dilakukan hanya pada satu modul saja tanpa merubah modul lain, mampu membantu menemukan kesalahan karena alur kerjanya yang jelas, mempermudah berbagai proses dokumentasi. Ada teks algoritma. Teks algoritma merupakan penjelasan atau deskripsi langkah-langkah dari penyelesaian masalah yang tersusun secara sistematis. Langkah-langkah tersebut tidak memiliki standar yang baku seperti pada bahasa pemrograman,
Teks algoritma antara lain judul algoritma, deklarasi, deskripsi. Algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma memakai sepatu, mulai siapkan kaos kaki, siapkan sepatu yang dipilih, ambil sepatu yang dipilih, atur posisi memakai sepatu, pakai kaos kaki terlebih dahulu, memakai sepatu dengan benar, pasang tali sepatu, sepatu siap dipakai, dan selesai. Ada lagi algoritma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu algoritma berwudu. Pertama-tama adalah niat berwudu, membaca basmalah, nyalakan keran air, membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur sebanyak 3 kali, membasuh muka sebanyak 3 kali, membasuh kedua tangan sampai ke siku yang kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, demikian pula yang kiri. Mengusap kepala sebanyak 3 kali, kemudian membasuh daun telinga sebanyak 3 kali, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki yang kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, demikian pula yang kiri. Matikan keran air, membaca doa sesudah wudhu. Ada lagi algoritma makan, mulai cuci tangan, ambil alat makan, sendok, garpu, piring, ambil nasi dan taruh di atas piring, ambil lauk, taruh lauk di atas nasi, ambil air minum di gelas, baca doa sebelum makan, makan, sesudah makan, baca doa sesudah makan, cuci piring, dan selesai. Thank you. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen dan like, subscribe.